Ular mungkin bukan reptil favorit siapapun, tapi punya peran besar dalam menjaga biodiversitas di sebuah ekosistem. Hewan melata ini memangsa hewan pengerat sehingga melindungi panen dan mencegah penyebaran penyakit. Ular punya dua peran dan keduanya sebagai predator dan mangsa. Jika ular tidak ada, itu akan mengganggu kesehatan ekosistem di daerah-daerah di mana banyak hewan pengerat, misalnya negara bagian Tamil Nadu di bagian selatan India. Ular biasanya memangsa tikus kemudian hidup di liang tikus. Reptil ini tidak menggali lubang sendiri. Kali adalah warga suku Irula yang terkenal karena pengetahuannya tentang ular. Selama beberapa generasi, suku Irula sudah menangkapi reptil ini dan membantu komunitasnya untuk berkembang di bidang industri kulit ular. Di masa kakek saya hidup, orang banyak yang menangkap dan membunuh ular. Mereka tidak punya sumber pemasukan lain lagi, jadi mereka menangkap ular kemudian menjual kulitnya. Sekarang pembunuhan ular dilarang untuk menjaga kelestariannya. Wabah binatang pengerat yang terjadi di tahun 1970-an menyebabkan hilangnya panen dalam jumlah besar. Insiden ini membuat Kementerian Kehutanan menyadari pentingnya ular, sehingga mengeluarkan undang-undang untuk melindungi ular. Tapi itu menyebabkan hilangnya mata pencaharian para penangkap ular. Ketika itu, India bergelut menghadapi semakin banyaknya jumlah orang cedera karena pagutan ular. Oleh sebab itu, produksi serum anti-bisa ular jadi kebutuhan aktualnya. Pada saat bersamaan, negara kekurangan serum anti-bisa ular. Jadi proyek ini adalah ide Romulus. Mereka kehilangan mata pencaharian sebagai pemasok kulit ular. Bagaimana kalau mereka menangkap ular beracun dan memasok serum bagi laboratorium yang membuat serum anti-bisa ular? Suami Zai Whittaker, Romulus, kemudian membantu suku Irula untuk mendaftarkan Irula Snake Catchers Cooperative yang tugas utamanya memanen racun ular. Itu tahun 1978. Pekerjaan mereka ternyata esensial untuk mengurangi jumlah kematian per tahun yang diakibatkan pagutan ular berbisa di India. Proyek ini awalnya berupa langkah kecil di Snake Park di Guindy. Sekarang itu sudah dipindahkan ke Crocodile Bank di Vada Nemeli. Sejauh pengetahuan saya, mereka jadi pemasok utama racun untuk produksi serum anti-bisa ular. Ada 4 jenis ular yang bertanggung jawab bagi sebagian besar pagutan ular yang fatal di India, yaitu kobra, krait, juga ular beludak yang disebut Russell's Viper, dan Saw-Scaled Viper. Di negara itu setiap tahunnya lebih dari 50.000 orang tewas akibat pagutan ular. Bisa ular juga digunakan dalam obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, misalnya diabetes dan tekanan darah tinggi. Tapi kadar bisanya bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oleh sebab itu, kadang jadi tantangan untuk mengekstrasi bisa ular dari negara bagian berbeda, kemudian mencampurnya dengan sampel lain untuk tujuan riset. For example, the cobras from northwestern part of Ular India. kobra di daerah kering gersang di barat laut India ternyata punya jenis racun yang sangat rumit dan berbeda, sehingga mengubah serum anti racun yang dibuat dengan sampel dari daerah Tamil Nadu. Jadi tidak bisa digunakan untuk menolong korban pagutan ular. Completely inadequate to address this snakebite problem. Memang jelas bahwa ular harus ditangkap untuk bisa memproduksi penangkal racun dan tujuan medis lainnya. Tapi juga penting untuk melakukan konservasi dan melindungi reptil melata ini agar keseimbangan ekologi tetap terjaga. Ternyata ular memang memegang peranan vital dalam menjaga biodiversitas planet kita.